Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Ananda sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ananda sekalian, hari ini kita berjumpa kembali bersama Belajar Asik Biologi SMA Negeri 1 Pangalengan. Pembelajaran di SMA Negeri 1 Pangalengan akan dilaksanakan secara tatap muka dan pembelajaran secara online atau pembelajaran jarak jauh. Seperti kalian ketahui, situasi pandemi belum berakhir. Grafik pertambahan kasus positif di Jawa Barat masih terus menanjak. Dengan demikian, SMA Negeri 1 Pangalengan mengamati situasi dan kondisi yang tengah terjadi hari ini akan memulai pembelajaran di tahun 2020-2021 dengan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian tetap bersemangat, tetap kreatif, dan tetap bermakna dalam pembelajaran online SMA Negeri 1 Pangalengan. Pembelajaran di kelas 12 tentulah berbeda dengan pembelajaran di kelas 11. Ananda sekalian akan mempelajari berbagai macam kompetensi dalam waktu yang cukup singkat. Pembelajaran memang dilaksanakan di semester gasal dan semester genap, tetapi diharapkan materi selesai di semester gasal. Ada beberapa kompetensi dasar yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup meliputi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Di dalamnya kalian akan mempelajari tentang perkecambahan, pertumbuhan, perkembangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Untuk hewan, kalian akan mempelajari tentang tahapan-tahapan pertumbuhan pada hewan. Materi selanjutnya adalah enzim dan metabolisme sel. Dalam bab ini, kalian akan mempelajari tentang karakter enzim, sifat-sifat enzim, dan faktor yang mempengaruhi terhadap kerja enzim. Selanjutnya, di metabolisme, kalian akan mempelajari bagaimana respirasi terjadi, sehingga menjadi suatu energi di dalam tubuh. Dilanjutkan dengan fotosintesis, yang menjelaskan tentang proses pembentukan dan pembuatan makanan pada tumbuhan. Selanjutnya adalah materi genetika yang membahas tentang struktur genetika yang ada dalam tubuh manusia. Bagaimana sifat genetik itu akan diwariskan dari satu induk kepada keturunannya. Kompetensi selanjutnya yang akan Ananda pelajari. Bagaimana tubuh kita akan dapat tumbuh dan berkembang, bagaimana dihasilkan sel telur, dan bagaimana akan dihasilkan gamet jantan dan betina akan dipelajari pada kompetensi pembelahan sel. Selanjutnya adalah materi pola-pola hereditas yang cukup rumit. Kompetensi pola-pola hereditas membutuhkan pemikiran, perhitungan, dan keterampilan matematika. Di dalam pola-pola hereditas, kita akan mengingat kembali materi persilangan yang pernah dipelajari di kelas 9 ketika di SMP.
bagaimana akan diperoleh suatu sifat mewaris, baik pada tumbuhan dan hewan, beserta rasio persilangannya. Pada kompetensi ini pula akan dipelajari bagaimana penyimpangan semu hukum Mendel terjadi. Begitu pula dengan penyimpangan yang terjadi pada manusia. Bab selanjutnya berbicara tentang hereditas pada manusia. Pada kompetensi ini khusus membahas tentang bagaimana sifat mewaris khusus pada manusia, mulai dari variasi, lalu sifat-sifat yang khas seperti golongan darah. Kemudian dibahas pula di bab ini tentang jenis kelamin atau determinasi seks pada manusia, pewarisan sifat yang lain. Pada kompetensi ini adalah membahas tentang bagaimana munculnya sifat-sifat abnormal yang diwariskan baik secara autosom maupun gonosom atau diwariskan melalui sel tubuh dan kromosom seks pada manusia. Dengan selesainya materi hereditas pada manusia, maka selesai materi untuk semester Gasa. Namun, diharapkan materi semester genap akan dapat ditarik ke materi semester Gasa. Dengan pertimbangan, kelas 12 akan menghadapi SBMPTN atau ujian tulis berbasis komputer. Maka waktu 6 bulan di semester genap itu diharapkan dapat digunakan untuk membahas soal-soal ujian nasional dan soal UTBK. Walaupun sebenarnya kita belum mengetahui bagaimana tren kebijakan pemerintah di tahun 2021. Apalagi mengingat pandemi di hari ini belum berakhir. Namun tidak ada salahnya sebagai insan yang berada di lingkungan sekolah, kita menyiapkan rencana di semester genap sesuai dengan kegiatan seperti dalam keadaan normal. Jadi, Ananda sekalian, materi mutasi, evolusi, dan bioteknologi diharapkan dapat selesai di semester Gasa. Materi ini adalah materi yang cukup mudah. Perhitungan hanya ada di kompetensi mutasi, yaitu tentang hukum Hardy-Weinberg. Evolusi ini menceritakan tentang konsep-konsep bagaimana alam semesta terjadi, dari mana makhluk hidup berasal, dan bagaimana makhluk hidup yang sekarang ada berasal dari makhluk hidup di masa lampau. Ini dapat kalian pelajari secara mandiri. Materi terakhir adalah membicarakan tentang bioteknologi. Bagaimana kita mendapatkan produk-produk berbasis bioteknologi yang melibatkan makhluk hidup mikroorganisme, teknologi di masa sekarang, beserta alat-alat yang ditemukan yang menggunakan teknologi, beserta prinsip-prinsip teknologi, seperti rekayasa genetika, cloning, dan lain sebagainya. Dengan berakhirnya materi bioteknologi, maka selesailah seluruh kompetensi yang ada di kelas 12. Tetaplah semangat, belajar dengan rajin, jaga kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan tetap menggunakan masker ketika kalian berada di luar rumah. Salam biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.